Kalian perlu mengetahui apa saja yang akan dipelajari selama satu semester ini. Kalian bisa lihat, ini merupakan rencana pembelajaran semester dari mata kuliah ilmu perikanan dan kelautan. Mata kuliah ini deskripsinya yaitu ilmu perikanan dan kelautan. Dia membahas mengenai ruang lingkup ilmu perikanan dan kelautan, kemudian gambaran umum perairan, taksonomi, morfologi, dan fisiologi vertebrata air atau chordata, kemudian taksonomi, morfologi, dan fisiologi dari vertebrata air. Berikutnya sistem perikanan tangkap, sistem perikanan budidaya, dan pengolahan hasil perikanan. Selanjutnya kita akan masuk, tadi itu deskripsi. Untuk pembahasan berikutnya, pertemuan pertama, kelihatan tidak di belakang? Untuk pertemuan yang pertama, kalian akan melihat mengenai kemampuan akhir yang diharapkan dari kalian. Kalian mampu mendeskripsikan dan membedakan konsep perikanan dan kelautan. Bahan kajian apa yang akan kalian pelajari? Bahan kajiannya yaitu pertama, ruang lingkup ilmu perikanan dan kelautan. Kedua, sifat fisik, kimia, air laut. Metode pembelajaran yang akan dilakukan yaitu berupa ceramah dan tanya jawab. Sementara indikator pengalaman belajar kalian bisa menelusuri dan mengkaji berbagai sumber referensi yang relevan. Kriteria dari penilaian pada pertemuan ini, kalian akan menerangkan dengan tepat perbedaan konsep ilmu perikanan dan kelautan. Untuk pertemuan pertama, bobot penilaian yang akan kalian dapat sebesar 5%. Untuk pertemuan 2 sampai dengan 3, kemampuan akhir yang dapat kalian miliki yaitu mendeskripsikan ekologi pesisir dan laut. Bahan kajiannya terbagi ada 2, yaitu lingkungan pesisir dan laut, lingkungan pantai dan laut. Kedua, ekologi pantai dan pesisir. Untuk metode pembelajarannya, kalian akan melakukan diberikan penugasan dan presentasi kelompok. Pengalaman belajar yang dapat kalian peroleh yaitu kalian melakukan tugas mengembangkan dalam kelompok kecil, selanjutnya mempresentasikan bahan kajian dari hasil kajian yang kalian dapat. Kriteria penilaiannya yaitu kualitas materi diskusi dan presentasi yang kalian siapkan. Selanjutnya, apabila kalian mempresentasikannya dengan baik, kalian akan mendapatkan nilai sebesar 15%. Selanjutnya, pada pertemuan yang keempat, kalian akan memiliki kemampuan akhir yaitu mengidentifikasi dan menganalisis jenis-jenis vertebrata air. Bahan kajian yang akan kalian pelajari yaitu kalian akan belajar mengenai taksonomi, morfologi, dan fisiologi dari vertebrata air atau chordata. Sementara metode pembelajarannya itu diberikan penugasan dan presentasi kelompok. Pengalaman belajar yang kalian dapat yaitu melakukan tugas mengembangkan dalam kelompok kecil, selanjutnya juga mempresentasikan hasil kajian yang kalian dapat. Indikator penilaian atau bobot penilaiannya yaitu kalian dinilai dari kualitas materi yang kalian siapkan dan bahan presentasi yang kalian akan sampaikan pada saat kita diskusi bersama di kelas. Bobot penilaian untuk pertemuan ini sebesar 5%. Selanjutnya untuk pertemuan ke-8, ke-5 sampai ke-7, kalian diharapkan memiliki kemampuan akhir yaitu mampu mengidentifikasi dan menganalisis jenis-jenis dari vertebrata air. Bahan kajian yang akan kalian pelajari yaitu kalian akan mengetahui tentang taksonomi, morfologi, dan fisiologi dari vertebrata air. Vertebrata airnya terbagi atas 7, yaitu Filum-Poipera, Mollusca, Coelenterata, Crustacea, Echidodermata, Annelida, dan terakhir Sipundua. Dari sini metode pembelajarannya dapat diberikan kalian penugasan presentasi, kelompok, dan juga kalian akan praktek. Jadi pada pertemuan ini kita akan praktek di lapangan. Kalian akan melihat secara jelas ke-7 film ini.
di daerah yang akan kita datangi nanti sebagai lokasi praktek. Pengalaman belajarnya yaitu kalian akan membuat presentasi juga dan kalian akan mempresentasikan, mendemonstrasikan, selanjutnya juga kalian akan praktek di lapangan. Untuk bobot penilaiannya, kalian akan dinilai dari kualitas materi diskusi atau materi presentasi kalian, dan juga kalian akan dilihat ketika praktek di lapangan akan dinilai bagaimana kemampuan kalian untuk mengidentifikasi organisme atau biota yang tergolong ke dalam 7 film ini. Dari pertemuan ini kalian akan mendapatkan nilai cukup besar, bobotnya 25%. Selanjutnya pertemuan ke-8 kalian akan UTS. Berikut merupakan referensi yang dapat kalian pakai untuk pembelajaran selama 1 semester. Salah satu diantaranya kalian bisa menggunakan buku referensi milik saya sendiri tentang vertebrata air pada film yang ke-7, Si Pungkulan. Salah satu referensinya kalian bisa menggunakan buku yang milik saya sendiri yang merupakan hasil penelitian saya tentang cacing kacang atau si pungkulan mengenai vertebrata air. Vertebrata air pernah kalian dengar? Vertebrata? Pernah. Vertebrata itu termasuk hewan atau tumbuhan? Hewan. Mantap. Secara garis besar, hewan dibagi atas 2, yaitu vertebrata dan avertebrata. Di sini kalian lihat, kalau secara kasat mata kelihatannya sama kan? Yang membedakan hanya huruf A. Kalau begitu, kalian pernah dengar vertebrata itu apa? Hewan yang memiliki tulang belakang. Hewan yang memiliki tulang belakang. Sekarang, sebelum kita masuk, kalian juga perlu tahu vertebrata atau hewan itu dia maksudnya dikatakan hewan kenapa? Dikatakan hewan kenapa? Karena yang pertama, dia tidak memiliki dinding sel dan klorofil. Yang memiliki ini adalah tumbuhan. Hewan tidak punya ini. Selanjutnya kita masuk pada filum avertebrata. Filum avertebrata sesuai RPS yang pernah saya sampaikan itu terbagi ada 7. Yang pertama, sipuncula. Sipuncula contohnya ini. Pernah kalian jumpai? Pernah. Di sini disebut dengan nama lokal apa? Kian atau sia-sia. Ya, ini. Kalian makan tidak? Makan. Itu sipuncula. Kemudian porifera. Kalian pernah lihat ini? Pernah. Apa ini? Ini bisa spons, tapi juga bisa terumbu karang. Kemudian yang ketiga, film ketiga, moluska. Apa ini? Biadaru. Kalau masuk tangan langsung putus. Kemudian ke film keempat, colenterata. Ini contoh gambarnya, pernah lihat? Belum ibu. Yang datar itu datar. Oh iya. Ubur-ubur ini. Kemudian yang kelima, krustase. Krustase ini. Apa ini? Udang, kepiting, masuk di sini. Lobster, masuk di sini. Kemudian echinodermata, contoh gambarnya ini. Ikan laut. Teripang, yang tadi siapa yang kasih contoh tadi? Nah, dia masuk di sini. Dan terakhir, annelida. Cacing. Cacing ini cacing yang biasa lo tiba begini nih. Tahu namanya? Tahu. Dia masuk ke dalam filum annelida. Kita akan belajar satu-satu. Untuk yang pertama, filum sipuncula. Filum sipuncula, saya kembali ingatkan, pakai saya punya buku yang sudah saya tulis, buku referensi. Iya, Bu. Nanti untuk belajar lebih dalam, silahkan kalian baca di buku saya. Kita belajar pertama sipuncula. Sipuncula ini dia sebenarnya merupakan hewan yang
ke dalam filum Annelida. Dulu para ahli belum mampu meneliti dengan baik dan masih belum jelas, mereka memasukkan si Puncula ini sebagai bagian dalam filum Annelida. Padahal setelah ditelusuri, dilakukan penelitian lebih lanjut, film ini kemudian dipisahkan dengan Annelida. Ada karakteristik khusus yang membedakan kedua organisme ini, sehingga si Puncula tidak bisa masuk ke dalam Annelida, tapi berdiri menjadi film tersendiri. Nah, setelah penelitian lebih lanjut dilakukan pengelompokan film si Puncula sendiri, maka film si Puncula dibagi menjadi dua kelas. Dua kelas yaitu si Punculidea dan Ascolossomatidae. Kalian pernah belajar tentang pengklasifikasian atau taksonomi? Pernah itu. Pernah. Kalau pengklasifikasian atau taksonomi, pertama dimulai dari yang paling tinggi adalah kingdom dan yang paling rendah adalah spesies. Jadi pertama tuh kingdom, setelah itu filum, kelas, ordo, famili, genus, spesies. Ada 7. Yang paling rendah spesies. Untuk fifth kingdom otomatis animalia karena dia tergolong hewan. Filum masuk si Puncula, kelas terbagi 2. Untuk kelas si Punculidea memiliki 2 genus, si Punculus dan Golfinia. Keterangan di sini 10-10 artinya genus si Punculus ada 10 spesies dan genus Golfinia ada 10 spesies. Sama dengan itu juga. Tadi itu taksonomi. Sekarang kita masuk untuk morfologinya. Morfologi berarti itu bentuk tubuh. Ambil contoh, misalnya ditanya gini, Ibu Ade itu orangnya seperti apa? Itu berarti mereka menanyakan morfologinya. Oh, Ibu Ade itu ciri-cirinya tinggi-tinggi, berkacamata, kulit hitam, rambut kribo. Itu namanya morfologi. Kita sekarang akan melihat morfologi dari si Puncula. Morfologi yang pertama, bentuk tubuhnya berbentuk silindris atau seperti cacing. Kalau silindris berarti diibaratkan seperti ini. Berarti kelihatannya seperti lingkaran. Kemudian si Puncula itu dia memiliki tubuh terbagi atas 2. Satu disebut dengan badan atau tubuh yang disebut dengan tran. Sementara yang kedua disebut dengan belalai atau introvert. Kalau ilustrasinya bisa saya buat seperti ini. Seperti saya punya pena ini. Nah, dia punya badan atau tubuh yang disebut tran itu dari ujung sini sampai ujung sini. Sementara nanti kalau kalian pencet ini, keluar yang ini kan dia masuk keluar kan? Nah, yang masuk keluar ini berarti ibaratnya seperti si Puncula punya belalai atau introvert. Berarti dari sini bisa saya ilustrasikan yang posisinya stabil itu badan. Sementara yang elastis itu adalah belalai yang ini nih, yang bisa masuk keluar nih. Oke? Kemudian dia punya bagian tubuh ini yang tadi yang tidak berubah. Di dalam ini terdapat otak, ada saluran pencernaan, ada dia punya ginjal. Ginjal pada si Puncula disebut dengan nephridia. Ada dia punya anus, ada di sini. Kemudian dia punya panjang tubuh itu biasanya berkisar kurang lebih 30 cm. Tadi kira-kira begini. Kurang lebih 30 cm. Tapi tidak termasuk dia pendelalai. Jadi kalau betul ada yang tertarik untuk penelitian si Puncula, pada saat mau ukur dia panjang biasanya coba ukur tinggimu. Itu kalau kita. Nah, coba ukur panjang si Puncula. Kalau ukur panjang si Puncula berarti kalian harus berusaha memasukkan si Puncula punya belalai itu. Jadi posisinya harus seperti ini, tidak boleh dia
Tidak boleh. Kalau keluar berarti belalainya itu nanti akan turut memperpanjang. Padahal untuk tubuh yang dihitung hanya dia punya badan atau terang yang tidak pernah berubah. Jadi kalau kalian tangkap terus dia belalai dia keluar, kalian harus usahakan memasukkan dia punya belalai dengan cara ganggu dia. Ganggu si pungkula punya bagian yang keluar masuk itu. Korek begini, ketika korek si pungkula dia merasa terganggu, dia akan memasukkan dia punya belalai ke dalam. Nah itu baru kita ukur dari bagian anterior ke bagian posterior. Selanjutnya dia punya pergerakan itu sangat cepat. Dia cenderung hidup pada dasar perairan. Dia akan masuk ke dalam substrat. Jadi untuk masuk ke dalam substrat itu dia pembelalaian tadi itu yang masuk keluar itu yang akan mengobor substrat masuk ke dalam. Kemudian sudah masuk baru dia tarik dia punya badan ini kan untuk masuk pelan-pelan sedikit demi sedikit ke dalam. Ini dia. Mungkin kalian pernah lihat. Dia cenderung hidup pada substrat berpasir yang ada lamun. Tahu lamun? Lamun yang seperti daun-daun hijau panjang-panjang itu. Dia senang hidup di habitat seperti itu. Nah, yang tadi saya bilang, dia punya tubuh terbagi dua. Dari sini sampai sini yang disebut ran atau badan. Ini tidak berubah. Kalau kalian mau penelitian, ukur panjang daripada sepuluh akan diukur dari sini sampai di sini. Yang belalainya yang ini yang masuk keluar, yang biasa masuk keluar. Jadi kalau keluar akan keluar full seperti begini, tapi kalau masuk berarti belalainya ini dia akan masukkan ke dalam sini. Nah, ini di sini ada untuk introvert, ada memiliki tentakel seperti jari-jari begitu. Tentakel ini yang berfungsi untuk mendeteksi makanan, mendeteksi gangguan daripada mangsa atau predator-predator yang mengganggu dia. Ini tentakel. Lalu di bagian dalam tubuh ada nefridia, sepasang nefridia artinya 2 buah. Nefridia ini ginjal. Kemudian ada dia punya usus. Dia punya usus ini seperti buah begini, tapi dia saling berlilitan. Seberlilitan nanti sampai di bagian belakang ini lilitannya terbalik lagi pulang ke belakang. Jadi dia saling melilit sampai di belakang, setelah itu balikan lagi. Kemudian dia ada punya rektum, dia punya anus, tapi anusnya bukan di belakang. Biasa hewan-hewan punya anus kan di belakang. Si pungkula punya unik. Dia punya anus bukan di belakang tapi di bagian samping. Tempat dia pembuangan. Lalu kenapa tadi sampai dia belalai bisa masuk keluar? Karena ada namanya OR atau otot retraktor sebanyak 42. Dia punya otot juga ada di sepanjang ini semua yang berfungsi untuk membantu dia kalau dia mau masuk ke dalam substrat. Ini. Lalu berikutnya mengenai fisiologi akan kalian pelajari mengenai reproduksinya. Reproduksi dari si pungkula ini terbagi 2, yaitu aseksual dan seksual. Pernah dengar? Bagaimana ini? Seksual itu apa? Aseksual itu apa? Seksual berarti? Seksual itu secara langsung. Secara langsung. Lalu aseksual? Tidak secara langsung. Ada lagi jawaban lain? Tidak ada. Yang benarnya adalah seksual ini berarti secara kawin. Sementara aseksual ini berarti tidak kawin. Ibu tidak kawin, lalu bagaimana cara dia bereproduksi untuk menghasilkan keturunan yang baru? Sementara kalau reproduksi itu kan tujuannya untuk memperbanyak keturunan kan, untuk memperbanyak anak kan? Nah, lalu kalau dia tidak kawin, bagaimana caranya dia menghasilkan keturunan? Bagaimana? Membela diri.
Membelah diri. Kalau secara kawin ini berarti akan terjadi pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sementara kalau tidak kawin, berarti dia akan melakukan cara dengan cara membelah diri, memotong badan, memotong dia punya belalai tadi, memotong dia punya rak atau tubuh itu, jadi bagi-bagi. Katanya meregenerasi dia punya tubuh. Jadi kalau kalian hebat, kalian bisa melakukan reproduksi secara tidak kawin. Mungkin satu orang potong dia punya tangan, lalu tangannya bisa tumbuh jadi orang baru. Begitu. Bisa atau tidak? Tidak. Itu hanya hewan-hewan begini saja kan? Bisa. Nah, untuk ilustrasinya, ilustrasi dari reproduksi sipuncula secara seksual. Ini ilustrasinya. Di sini terlihat ada sipuncula jantan dan sipuncula betina. Ini di laut ya. Mereka melepaskan mereka punya sel kelamin. Sel kelamin jantan namanya apa ya? Sperma. Sementara sel kelamin betina namanya sel. Kedua sel kelamin ini dilepaskan ke kolom perairan. Kedua sel ini bertemu makanya terjadi perkawinan atau pembuahan, berkembang menjadi namanya gamet. Kemudian gamet itu dia akan berkembang menjadi namanya sigot. Kemudian sigot dia akan berkembang menjadi namanya larva. Larva untuk sipuncula namanya larva tropokor. Larva tropokor ini kemudian nanti dia berkembang menjadi larva. Larva di sini dimaksudkan adalah sipuncula yang sudah anakan kecil. Nah, di sini sampai di sini kebiasaan dari sipuncula tadi saya bilang dia senang tinggal di substrat, senang tinggal di dalam pasir. Maka larva ini dia akan turun, tidak lagi melayang-layang ke kolom perairan, dia akan turun menetap tinggal di dalam pasir, berkembang menjadi kembali sipuncula dewasa. Dan nanti berikutnya akan lagi melakukan proses yang serupa. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, selanjutnya kita akan kuis. Jadi memerlukan HP Android. Semua boleh angkat HP Androidnya. Ada akses internet? Tidak ada? Kalau tidak ada, siapa yang mau berbagi? Oke, kalau semuanya sudah bisa akses internet, kalian bisa masukkan alamat websitenya joinmyquizzes.com. Nah, nanti kalian baca pertanyaan, tinggal kalian pilih mana yang paling benar, kalian klik. Untuk kuis ini, aplikasi ini dia bukan hanya saja menilai jawaban yang benar, tapi bagaimana kecepatan kalian menjawab. Semakin cepat dan jawaban kalian tepat, berarti nilai kalian akan semakin maksimal. Sudah? Besok kita rencana akan turun praktek di lapangan. Lokasi kita di Pantai Nam Indah. Namun sebelum kita praktek besok, saya perlu memberikan semacam simulasi untuk kalian apa yang akan kalian lakukan di sana. Di sana yang dimintakan kalian hanya berjalan dalam kelompok, mencari sebanyak-banyaknya organisme vertebrata maupun avertebrata. Terserah objek kalian yang kalian dapati apa, disesuaikan di lapangan. Tapi diusahakan organisme atau biota yang kalian dapati harus dalam keadaan yang masih utuh, jangan yang rusak. Yang paling bagus itu yang masih hidup. Nah, ketika sampai di lapangan sudah dapat sampel atau sudah dapat biota, kalian nanti kemudian saya harapkan mampu untuk mengidentifikasi biota itu masuk ke dalam kategori apa. Jadi kalian akan mengidentifikasi, melihat dia punya taksonomi dimulai dari kingdom sampai dengan spesies.
Bagaimana cara kalian melihat? Kalian akan mencocokkan dengan menggunakan buku identifikasi. Kalau untuk moluska, saya punya beberapa buku yang bisa kalian pakai. Ini penulisnya Hemen dan ini penulisnya Dharma tentang siput dan kerang Indonesia. Ada edisi 1, ada edisi 2. Kalian nanti bisa lihat. Kalau misalnya sampel yang kalian punya misalnya di lapangan dapat seperti ini, kalian buka buku, ada gambar, kalian akan mencocokkan yang kira-kira objek organisme yang kalian dapat di lapangan, dia paling mendekati itu yang mana. Kalian buka, kalau tidak ada di sini cari lagi sampai ketemu memang benar-benar sesuai dengan organisme atau biota yang kalian dapat. Nah, ketika bentuknya sama, kalian tinggal lihat. Di sini misalnya, seumpama objek yang kalian dapat ini dia sama dengan ini. Berarti ini dia nomor 10. Kalian tinggal cari di sini nomor 10 namanya apa. Caranya seperti itu. Itu untuk mengidentifikasi. Contoh ini saya kasih untuk moluska. Begitu punya dengan yang lain lagi. Ada buku identifikasi. Cara identifikasinya dilihat dari karakteristik morfologi yang paling mendekati. Itu cara mengidentifikasi. Selanjutnya, sampel yang kalian dapat di lapangan, saya harapkan kalian bisa juga mengawetkan. Mengawetkan, kalian besok akan saya berikan alkohol. Alkohol yang kalian dapati itu kemudian kalian pakai sebagai media untuk pengawetan biota yang kalian dapat. Caranya, kalian masing-masing kelompok pasti diharapkan membawa wadah yang tertutup rapat. Kalian bisa bawa wadah seperti begini, ataupun bekas botol selai boleh. Yang penting harus tertutup rapat, tidak boleh ada celah, tidak boleh ada lubang. Nah, kalau wadahnya sudah kalian siapkan, kemudian kalian bisa memasukkan nomor 1 adalah pengawetnya. Alkohol, ini saya punya alkohol. Kalian pertama masukkan alkohol. Mau diencerkan alkoholnya juga boleh, tapi kalau tidak mau juga boleh langsung pakai alkohol secara utuh. Simpan. Masukkan alkohol, setelah itu sampel yang kalian punya kalian masukkan. Kemudian ditutup rapat. Setelah itu, tadi kan kalian sudah mengidentifikasi namanya, sudah ketemu, berarti kalian bisa menulis nama organisme yang sudah kalian dapat. Kalian bisa mempergunakan kertas atau double tip, boleh. Misalnya kalian pakai kertas, berarti kalian tulis di kertas ini, kemudian kalian lem. Mau pakai selotip begini, double tip juga boleh. Atau kalau tidak ada kertas, kalian boleh langsung menulis dengan spidol permanen di wadah ini. Jadinya nanti seperti begini. Ini ada contoh untuk rajungan. Rajungan nama latinnya Portunus pelagicus. Ada lagi ini salah satu contoh bulu babi, tapi yang berukuran kecil, namanya Trypnestes gratila. Dan yang lain sebagainya. Seperti yang kalian bisa lihat ini sebelumnya sudah dibuat identifikasi. Sudah jelas? Ada yang ditanyakan untuk besok? Sudah jelas? Kalau sudah jelas berarti demikian untuk hari ini pengaturan untuk praktek besok. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Siap.